Oke, nah sekarang kita belajar situasi ya di mana kita berkomunikasi dengan ada risiko besar. Apa maksudnya ya? Kita butuh informasi yang penting atau kita ingin menyampaikan satu berita yang buruk yang berakibat fatal, bisa fatal bagi yang menerimanya ya. Oke, nah jadi topiknya tentang bagaimana meminta informasi yang penting atau menyampaikan kabar buruk pada orang-orang tertentu. Strategi itu kita bagi tiga ya. Satu, probing atau menyelidik. Kedua, membuat permintaan. Ketiga, menyampaikan berita yang buruk. Probing sekarang, menyelidiki ya. Tujuan dari probing itu meminta informasi yang diperlukan dan memastikan bahwa pesan pengiriman itu jelas bebas dari noise. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentifikasi apa yang kita tidak pahami, kita belajar dulu mengenali kita itu bingung apa yang kita bingung itu ya. Biasanya butuh penyampaian ulang, restatement namanya, atau mendefinisikan ulang, atau melakukan klarifikasi. Ketika kita minta informasi, probing ya, kita memberikan pertanyaan harus dengan cara yang dipahami oleh yang pendengarnya ya, dengan tepat apa persis yang kita butuhkan. Kita mengajukan pertanyaan dengan spesifik, dengan nada yang baik. Nah, ini akan sering memecahkan masalah kita. Nah, kalau kita tidak tahu itu tadi ada tiga itu, restatement, definisi, atau klarifikasi. Restatement itu sebetulnya mengucapkan ulang ya, membantu Anda memahami orang lain. Misalnya, kita beli satu alat yang perlu dirakit misalnya ya, kemudian penjelasan merakitnya itu tidak begitu jelas sehingga kita kesulitan merakitnya. Mungkin kita bisa bertanya pada dia, sebetulnya langkah pertamanya apa dan langkah keduanya apa. Nah, misalnya seperti itu. Itu berarti restatement, menyatakan ulang. Kalau mendefinisikan itu untuk menghindari masalah yang terkait dengan kosakata yang samar-samar atau terlalu sulit. Banyak orang profesional yang lupa bahwa rata-rata orang tidak memiliki keahlian dalam satu subjek, sehingga penjelasan yang sesuai dengan kosakata diperlukan. Misalnya, dokter menjelaskan tentang apa sel yang bertumbuh secara tidak berbahaya, bening. Kita tanya apa artinya itu, begitu istilah kedokteran itu. Ya. Sedangkan klarifikasi itu membantu kita memahami arti, clear arti dari pesan itu. Kadang-kadang informasi dasar dalam pesan komunikasi itu tidak cukup, perlu diberikan contoh, ilustrasi, atau analogi. Ya, itu tentang probing. Kemudian kalau kita membutuhkan satu informasi, kalau probing itu satu tidak jelas, kalau ini kita tidak punya informasi itu, kita membutuhkan informasi dari seseorang, nah kita meminta dia untuk memberikan kita informasi yang kita butuhkan. Jadi beberapa catatan di sini, kita harus menyertakan permintaan kita itu dalam bahasa tertentu yang menjelaskan bagaimana permintaan itu harus dijawab. Perlu dijawab seperti apa, begitu ya. Dan bagaimana kita ingin menerima balasannya gitu. Apakah informasi dalam ada deadline-nya, kita tetapkan waktu dan tanggal juga untuk bisa menerima informasi yang diperlukan. Jadi untuk minta informasi kita perlu menjelaskan juga apa yang selain apa yang kita minta, bentuk seperti apa yang kita harapkan dari jawabannya. Nah, ketiga tentang menyampaikan kabar buruk. Kalau kita gagal menyampaikan dengan baik,
itu bisa mengakibatkan kebingungan, stres, berlebihan, bahkan kemarahan ya. Itu kalau kita gagal. Kalau kita berhasil menyampaikan, maka individu itu mungkin bisa memahaminya, menerimanya, bahkan menyesuaikan. Untuk itu ada beberapa saran ya. Kita jaga kebutuhan yang immediate dari orang ini yang kita beri kabar buruk. Apa kebutuhan dia yang mendesak, kita bantu. Kemudian kita dengar dengan empati ya, jangan memberi saran, kita dengar aja. Kemudian jangan mengecil-ngecilkan kesedihan dia atau kehilangan dia dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang klise. Dorong dia untuk menampilkan emosi dia supaya dia lebih lega. Kemudian bantu orang tersebut untuk terhubung dengan kelompok yang profesional, dukungan, pelatihan, dan sebagainya untuk membantu dia menjalani sesuatu yang kita kabari buruk itu. Dan kita mungkin kalau sering menyampaikan kabar buruk, kita juga ikut stres. Kita jaga ya level stres kita. Oke, itu tentang menyampaikan informasi yang resikonya besar.